Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik, Pak. Baik. Luar biasa. Alhamdulillah kalau teman-teman semua kabar baik. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai cerita rakyat. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan materi mengenai cerita rakyat. Pengertian dari cerita rakyat sendiri adalah cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di setiap daerah dan menceritakan asal-usul atau legenda yang terjadi di suatu daerah. Cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang di dalam masyarakat. Dalam cerita rakyat, terkadang ajaran-ajaran etika dan moral bisa dipakai sebagai pedoman bagi masyarakat. Di samping itu, di dalamnya juga terdapat larangan dan pantangan yang perlu dihindari. Cerita rakyat bagi warga masyarakat pendukungnya bisa menjadi tuntunan tingkah laku dalam pergaulan sosial. Terdapat macam-macam cerita rakyat yang ada di Indonesia. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali warisan budaya. Untuk selanjutnya, ciri-ciri dari cerita rakyat. Yang pertama, cerita rakyat disampaikan secara lisan dan turun-temurun. Yang kedua, tidak diketahui siapa pertama kali pembuatnya. Dan yang ketiga, kaya nilai-nilai luhur. Yang keempat, bersifat tradisional. Yang kelima, memiliki banyak versi dan variasi. Dan yang keenam adalah mempunyai bentuk-bentuk klise dalam susunan atau cara pengungkapannya. Fungsi dari cerita rakyat itu sendiri yaitu fungsi sarana hiburan. Fungsi sarana hiburan ini yang pertama, dengan mendengarkan cerita rakyat seperti dongeng, mite atau legenda, kita seakan-akan diajak berkelana ke alam lain yang tidak kita jumpai dalam pengalaman hidup sehari-hari. Fungsi yang kedua yaitu fungsi sebagai sarana pendidikan, di mana pada dasarnya cerita rakyat ingin menyampaikan pesan atau amanat yang dapat bermanfaat bagi watak dan kepribadian para pendengarnya. Yang ketiga, fungsi sarana penggalang rasa kesetiakawanan di antara warga masyarakat yang menjadi pemilik cerita rakyat tersebut. Dan yang terakhir yaitu fungsi lain lagi dari cerita rakyat adalah sebagai pengokoh nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat. Lalu di sini ada macam-macam cerita rakyat. Macam-macam cerita rakyat yang pertama yaitu legenda. Legenda ini merupakan cerita rakyat yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah. Lalu ada sage. Sage merupakan cerita rakyat yang didasarkan pada peristiwa sejarah bercampur dengan fantasi rakyat. Yang ketiga ada mite. Mite di sini merupakan cerita rakyat yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap pada suatu benda yang dipercaya benda gaib. Dan yang keempat ada fabel. Fabel ini merupakan cerita rakyat yang menokohkan binatang sebagai lambang pengajaran moral. Yang kelima ada paralel. Paralel merupakan cerita rakyat yang tokohnya adalah manusia dan hewan. Yang selanjutnya yaitu cerita jenaka. Cerita jenaka merupakan cerita rakyat tentang perilaku orang bodoh, orang malas, atau cerdik. Masing-masing dilukiskan secara humor. Lalu ada parabel. Parabel merupakan cerita yang menggambarkan cerita moral dengan para tokoh benda mati. Lalu ada unsur-unsur dalam cerita rakyat. Jadi di dalam cerita rakyat itu ada dua unsur utama, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu tema. Tema ini adalah pokok pikiran yang dipakai sebagai dasar pengarang atau ide pokok permasalahan dari suatu cerita atau kisah. Yang kedua ada alur. Alur adalah jalannya cerita, rangkaian peristiwa yang membentuk cerita dengan dasar hubungan sebab akibat, di mana pada umumnya alur itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu alur maju, yang kedua alur mundur, dan yang ketiga adalah alur campuran atau gabungan. Alur maju ini merupakan peristiwa-peristiwa yang disajikan secara beruntun dari peristiwa pertama ke peristiwa selanjutnya. Lalu ada alur mundur. Alur mundur ini merupakan peristiwa yang diceritakan kembali.
Yang ketiga ada alur gabungan. Alur gabungan ini merupakan kombinasi dari alur maju dan alur mundur, di mana di dalam cerita tersebut terdapat alur maju dan alur mundur. Lalu latar. Latar ini merupakan keterangan tempat, keterangan waktu, dan suasana, di mana latar ini merupakan tempat atau waktu terjadinya peristiwa dalam suatu cerita. Latar ini dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama, latar tempat, lokasi atau bangunan fisik lain yang menjadi tempat terjadinya peristiwa-peristiwa dalam cerita. Yang kedua adalah latar waktu. Latar waktu ini menceritakan kapan kisah tersebut atau cerita tersebut diceritakan. Latar suasana. Salah satu unsur intrinsik yang berkaitan dengan keadaan psikologis yang timbul dengan sendirinya bersamaan dengan jalannya cerita. Suatu cerita itu menjadi menarik karena berlangsung dalam suasana tertentu. Yang membuat cerita itu menarik salah satunya adalah latar psikologi, latar suasana. Lalu ada tokoh dan penokohan. Penokohan ini adalah lukisan watak pelaku, cara pengarang menggambarkan watak tokoh, kemudian istilah tokoh menunjukkan pada orangnya, pelaku cerita. Sedangkan penokohan menunjukkan pada sikap kualitas pribadi seorang tokoh. Dilihat dari fungsi penampilan tokoh dalam cerita, tokoh dibedakan atas 2, yaitu yang pertama tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Jadi tokoh protagonis ini adalah tokoh yang memiliki sifat baik, sedangkan tokoh antagonis ini adalah tokoh yang memiliki sifat tidak baik. Lalu ada selanjutnya yaitu sudut pandang. Kedudukan pengarang dalam cerita atau cara pandang pengarang itu ada di dalam sudut pandang. Setiap pengarang pasti memiliki sudut pandang penceritaan yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan sudut pandang penceritaan orang pertama, yaitu seperti aku atau saya. Ada juga yang menggunakan sudut pandang penceritaan orang kedua, yaitu kamu atau kau. Dan ada juga yang menggunakan sudut pandang orang ketiga, yaitu ia, dia, atau nama orang. Yang terakhir dari unsur intrinsik adalah amanat. Amanat di sini adalah sebuah gagasan yang menjadi dasar karya sastra yang merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh seorang pengarang kepada pendengar atau pembaca. Untuk selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra atau cerita, namun turut menentukan bentuk dan isi suatu karya atau cerita. Unsur-unsur ekstrinsik cerita rakyat yaitu biasanya ada agama, ada politik, ada moral, ada aliran pengarang, ada psikologi, ada sejarah, ada sosial budaya, dan yang lain-lain. Nah, di sini ada contoh cerita rakyat yaitu cerita Malin Kundang. Saya di sini akan meminta teman-teman untuk memahami terlebih dahulu cerita rakyat Malin Kundang ini, lalu kemudian nanti teman-teman mencari nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita rakyat tersebut. Jadi saya persilakan untuk teman-teman memahami cerita Malin Kundang terlebih dahulu. Sedikit informasi bagi teman-teman yang sudah membaca di slide pertama sudah selesai, mohon memberitahu saya karena cerita ini sedikit panjang, ada mungkin 3 slide. Terima kasih.
Bagi teman-teman, apakah sudah selesai membaca slide pertama ini? Sudah, Sudah, Pak. Oke, jika Sudah, Pak. silakan untuk dibaca, teman-teman. Sudah, sudah. Baik, jika sudah, ini slide selanjutnya. Apakah sudah selesai, teman-teman? Sudah, Pak. Oke, jika sudah, saya ingin meminta bantuan dari teman-teman untuk sekedar menceritakan garis besar dari cerita Malin Kundang tersebut. Apakah ada yang bersedia? Apakah ada yang bersedia dari teman-teman? Masih saya tunggu apabila teman-teman bersedia untuk menceritakan kembali garis besar dari kisah Malin Kundang. Secara garis besar karena saat Mohon dia maaf, sukses ini dia lupa akan dengan siapa ya? Bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. saya Wahyu, Pak. Oh, Wahyu. Baik. Wahyu, silahkan ceritakan garis besar dari kisah Malin Kundang tersebut. Ya, saat dia masih belum sukses, dia masih mengingat ibunya. Terus saat dia sukses, dia melupakan jasa-jasa ibunya dan akhirnya dia dikutuk gitu, Pak. Ya, mungkin secara garis besarnya seperti itu. Baik, dari garis besar kisah Malin Kundang tersebut, nilai apa yang bisa diambil ya? Mas Wahyu mungkin bisa menyebutkan. Izin Mas, kalau jangan lupa sama orang tua, Pak. Ya, Pak, satu-satu mohon untuk Ya. memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siap, Mas. Nama saya Wimar Garbakusya ya.
menurut saya nilai-nilai yang dapat kita ambil dari kisah Malin Kundang itu ya, kita nggak boleh durhaka kepada orang tua. Karena tanpa doa orang tua kita juga tidak gimana ya. Kalau dari Malin Kundang tersebut sendiri kan itu durhaka, kemudian melupakan ibunya gitu ya Mas ya. Ya intinya nggak boleh durhaka sama orang tua aja Mas. Menurut Mas Wahyu gimana? Tadi ada lagi yang ingin menjawab pertanyaan saya. Kurang lebih sama Pak, enggak jadi. Oh iya, terima kasih. Jadi sebenarnya dari kisah Malin Kundang sendiri terdapat banyak nilai-nilai di dalamnya. Yang pertama yaitu ada nilai moral. Dalam cerita Malin Kundang ini, tindakan Malin Kundang itu sangat tidak bermoral dan tidak berperi kemanusiaan. Tindakan yang tidak bermoral dan tidak berperi kemanusiaan dari Malin Kundang sendiri tercermin dari tindakannya yang menghardik ibunya. Jika Malin Kundang adalah seseorang yang bermoral dan berperi kemanusiaan, maka dia tidak akan menyakiti hati ibunya. Itu nilai moral yang pertama. Lalu yang kedua ada nilai sopan santun. Dalam kisah Malin Kundang terdapat nilai agama yang dilanggar oleh Malin Kundang, di mana Malin Kundang malah menyuruh kepada semua orang anak untuk menghormati kedua orang tua dan juga memuliakan ibu. Lalu yang ketiga ada nilai adat. Dalam cerita ini Malin Kundang memutuskan untuk merantau. Sedangkan merantau itu sendiri merupakan adat lama orang Indonesia yang sekarang juga masih banyak yang melakukan merantau. Lalu ada nilai psikologis. Dalam cerita ini terdapat psikologis ibu Malin Kundang ketika mengetahui bahwa darah dagingnya sendiri tak mau lagi mengakui dia sebagai ibunya. Pada saat itu, ibu Malin Kundang pun menerima goncangan mental yang sangat hebat. Hatinya juga pasti sakit apabila mengetahui sikap durhaka dari anaknya. Yang terakhir ada nilai agama. Dalam cerita Malin Kundang ini, kita diajarkan agar kita tidak boleh durhaka terhadap orang tua seperti yang telah diperintahkan oleh agama masing-masing. Karena surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Dan yang terakhir ada hikmah cerita. Hikmah cerita yang pertama adalah kewajiban untuk menghormati orang tua yang sudah melahirkan, mengasuh, dan mendidik kita selama seumur hidup, dari sejak kita kecil hingga kita dewasa, meski bagaimanapun kondisi kita. Yang kedua adalah kita tidak diperkenankan lupa diri setelah sukses dan kaya. Banyak orang yang akhirnya sombong setelah mereka kaya. Mereka lupa dari mana asal mereka. Dan yang ketiga adalah kewajiban untuk menyayangi orang tua, membalas jasa-jasa orang tua yang sungguh tak terhitung jumlahnya dalam merawat dan mendidik kita. Jadi sekian dari yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Itu tadi materi mengenai cerita rakyat. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua dalam pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.